itu yang ambil gambar itu siapa, Pak? Kurang tahu juga, pasti siswa, Pak. Seorang oknum guru di Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan yang berjarak sekitar 92 km dari Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, viral setelah diduga melakukan tindakan asusila pada seorang anak didiknya saat proses kegiatan belajar mengajar terbatas berlangsung. Misalkan dia memang betul-betul net sebagai pelaku, ya kita tindak lanjut sesuai dengan kode etik. Foto meramas bagian gunung kembar anak didiknya saat KBM viral dan tersebar luas di media sosial. Tak sedikit warganet geram dengan oknum guru tersebut. Pasalnya, seorang guru yang merupakan kepercayaan orang tua menjadi orang tua kedua di sekolah justru melakukan hal yang sangat tidak terpuji. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara sebagai atasannya pun memberikan ketegasan saat ditemui sejumlah awak media. Menurutnya, oknum guru tersebut akan dilakukan pemanggilan dan pastinya akan diberikan sanksi kode etik jika terbukti bersalah. Yang viral itu mungkin boleh dijelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh... Yang pertama, kita laporan tadi sudah masuk ke cabang dinas, dan langkah yang pertama kita tempuh adalah langsung memberikan surat panggilan. Jadi besok kita akan BAP dari yang bersangkutan. Memang sudah viral, tetapi kan intinya kita harus mencari bukti otentik dulu. Apa benar pelakunya melakukan itu atau bagaimana? Kalaupun misalnya dalam pemeriksaan ya memang beliau yang melakukan, memang betul-betul melakukan, ya tapi kita akan tindak lanjuti. Kalau lihat dari foto itu Pak, lokasinya di mana? Kalau foto karena tidak menunjukkan identitas sekolah, walaupun dia dengan seragam, tapi kalau yang foto yang bersangkutan ya oknum-gurunya itu memang dari SMA Negeri 1 Motoling. Apakah itu dalam bentuk asli atau direkayasa itu kita tidak bisa buktikan, toh. Yang pasti kalau buka ya beliau. Peristiwanya Pak, jadi kapan itu? Kalau peristiwanya kita juga belum tahu kapan, karena belum diberitahukan ke kita kapan itu terjadi. Gitu. Apakah baru atau peristiwa lama? Kita belum, makanya besok kita akan lihat. Besok. Bisa diliput Pak? Ya. Bisa, kami bisa ikut serta dalam peliputan. BAP. ya boleh tuh Pak. Kalau ikut serta otomatis tidak bisa. Karena kita. Pak, itu yang ambil gambar itu siapa, Pak? Kurang tahu juga, pasti siswa, Pak. Siswa ya? Itu paling siswa. Jadi yang kalau itu juga gambar kan kita belum bisa pastikan asli atau tidak. Oh iya. Ya toh? Iya. Itu. Jadi tetap kita akan tindak lanjuti. Kalau misalkan dia memang betul-betul net sebagai pelaku, ya kita tindak lanjut sesuai dengan kode etik. Sebelumnya, beredar 3 foto asusila seorang oknum guru dan siswanya meramas itunya siswanya saat sedang belajar. Spontanitas kabar tersebut viral di beberapa akun media sosial. Update terbaru, dikabarkan besok oknum guru tersebut akan dilakukan pemanggilan pada pihak atasan. Tersiar kabar juga, pihak keluarga korban sudah melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Diharapkan juga KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus turun langsung mendampingi kasus ini. Pasalnya, jika terjadi pembiaran, akan seperti apa nasib anak bangsa kita ke depan.
Para guru di Kabupaten Minahasa Selatan meminta ketegasan para orang tua agar mendisiplinkan anaknya pulang sekolah tepat waktu. Sejak pelaksanaan PTM terbatas September lalu, demi mencegah klaster baru COVID di lingkungan sekolah, para guru di Kabupaten Minahasa Selatan meminta kerjasama yang baik pada orang tua siswa. Pasalnya sejak pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas PTMT September lalu hingga kini, tidak sedikit anak sekolah ketika pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, namun singgah di tempat lain. Menurut Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMA Negeri 1 Amurang, sebenarnya jam datang dan pulang anak sekolah itu sudah ada kesepakatan antara guru dan orang tua siswa sebelum pelaksanaan PTMT. Di sini pun kita mau menyampaikan kepada orang tua untuk kerjasama, saling mengontrol anak-anak kita, dia pulang sampai di rumah jam berapa, sesuai dengan jarak yang ditempuh. Sekolah keluar jam 12.05, harus pulang sampai di rumah itu jam berapa, entah 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian sesuai jarak dari sekolah dan rumah. Sehingga kami sudah menyampaikan ini menghindari klaster baru yang akan terjadi atau yang tidak menutup kemungkinan ketika mereka mengabaikan ini pasti akan ada klaster baru. Maka ini yang kita harus menyampaikan kepada pihak orang tua untuk saling bekerja sama dengan pihak sekolah sehingga tidak akan terjadi klaster baru di antara siswa kita di lingkungan sekolah. Tidak hanya anak tingkat SMA, beberapa anak SMP pun tidak jarang dijumpai berkumpul bersama di sebuah kafe dan tempat keramaian lainnya di Minahasa Selatan sesaat pulang sekolah. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sebanyak 140 anak hingga lansia menerima suntikan vaksin di gerai vaksin keliling Polres Minahasa Selatan di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Antusias masyarakat Desa Arakan menerima vaksinasi di gerai vaksinasi keliling Polres Minahasa Selatan terus dibanjiri masyarakat, mulai dari anak hingga lansia, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Terdata pelaksanaan dari pagi hingga siang hari di lahan pos TNI AL Arakan ini, sebanyak 146 orang menerima dosis pertama hingga ketiga. Olivia Ibrahima, warga setempat mengaku sangat senang dengan penerimaan vaksin dosis kedua. So, vaksin keberapa kali? Pertama, semoga kedua. Semua kedua ini? Iya. Pertama, persyaratannya bawa kakak juga atau bagaimana? Iya, bawa kakak. Masih sekolah atau? Masih. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Dengan adanya vaksin di desa ini, bagaimana? Apakah diperlukan di sekolah untuk scan vaksin atau bagaimana? Iya. Marijo, torang masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sama-sama mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi nasional, terlebih khusus yang ada di wilayah hukum Polres Minahasa Selatan. Salam presisi. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, capaian vaksinasi sebanyak 113.999 orang dari target 175.000 jiwa. Adapun rincian 133.999 orang tersebut, yakni dosis pertama 75.479 orang dan dosis kedua 47.817 orang, serta 703 orang untuk dosis ketiga. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan.